Kenapa belinya ngambang gitu loh? Karena ya supaya orang nanya kok ngambang sih. Orang jadi penasaran kan kok mesti ngambang sih, apa nih yang ngambang gitu kan. Oke, maksudnya langsung ketika ditawarin itu langsung oke atau sempet pikir? Ya sempat ada pertimbangan kan dari Sony-nya gitu. Ada pertimbangan dari Ning Arfi juga gitu untuk terima tawaran ini. Begitu udah masuk profile, terus aku sih apa ya, karena mikirnya ini bener nggak sih gitu. Soalnya kan memang Sony ya label besar gitu kan. Sempat ramai juga kalau misalnya aku pakai Halo sobat Reka, Kembali lagi bersama podcast Ginari bersama saya Kinto dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa Mas? ada Vianti Arfi dari Bandung nih Mas Ari nih. Iya. Penyanyi dangdut dari Bandung. Dari Bandung. Selamat datang di ibu kota. Iya. Panggilnya Teh apa Mbak? Atau Neng? Neng. Oh Neng, Mbaknya Neng Neng. dong. Neng dong. Neng Kalau Arfi. biar nyaman bisa panggil Beb. Santai. Sama dia langsung skakmat gitu. Masalahnya ini ditayangin nih. Oh iya benar. Kalau dilanjut kan berapa ya? Kan sebelumnya suka ada ini hanya fiktif dan rekayasa Oh, iya. kan. Ya kan Vianti Arfi. Dengar baru rilis single baru ya? Dengar dari mana? Hah? Dengar dari mana? Dengar dari kabar-kabar yang beredar. Betul sekali. Berarti bukan kabar burung dong. Iya. Akhirnya kita mengkonfirmasi. Iya, betul. Baru rilis single November kemarin. Oh, lagunya apa, Mbak? Judulnya Ngambang. Ngambang. Oh judulnya gitu sih. Kenapa belinya ngambang gitu loh? Karena ya supaya orang nanya kok ngambang sih. Karena orang jadi penasaran kan kok mesti ngambang sih, apa nih yang ngambang ya kan gitu. Apa coba yang ngambang? Nah itu. Kok nanya lagi sih? Dulu jangan bikin otak saya tripping dong. Ini Yang hubungannya Mas Ari yang ngambang. Nah, Hubungannya di hubungan yang ngambang. biar dia aja yang jelasin. Oh iya. Lu berarti lu yang nyanyi dong. Aduh. Jadi Kenapa nggak digantung gitu loh? Nah, kenapa? Ngambang. Ya? Kalau digantung itu kan jemuran. Ya. Oh, Terus bisa. udah ada. Kalau gantung kan Melly Guslow. Iya. Kalau ngambang kan Vianti Arfi. Gitu. Berarti dulu mainnya suka di kali ya. Iya, gitulah. Iya, Namanya Mbak. juga anak-anak. Neng enti Aduh, Neng banget. Enti. Neng enti. Boleh. Neng enti lagu Ngambang ini lagunya ceritanya tentang apa sih Mbak? Neng. Lagunya tentang hubungan Ya. yang udah lama, udah terlanjur nyaman, tapi nggak kemana-mana. Kan kalau ngambang itu dia tenggelam enggak, berlayar juga enggak kan. Jadi ngambang gitu. Jadi mau dibawa kemana nih? Gitu. Jangan Nggak ada nyanyi, kepastian. jangan nyanyi. Udah mulai dia begitu deh. Nyanyi nggak apa-apa. Nyanyi. Lagunya orang lain. Gua udah tahu banget nih. Lagu band ya. Itu lagu ditulis sendiri kah sama Neng Enti ini? Enggak sih, kebetulan itu ciptaan dari Arya Bima. Ada pas aku didengerin lagu Arya itu. Bima yang ngetuk kaki 3 kali. Bukan. Itu Ari Buna. Itu bukan. Itu aku juga lupa siapa. Iya. Wartawan jadul ya. Iya, benar-benar. Enggak kan itu hits banget tuh. Sampai sekarang juga dikenal. Oh, yang ngetok bumi. Kalau yang ngetok pintu biasanya ini kurir. Jangan. Kalau ngetok pintu jangan, ntar malah ditendang rusak tuh Iya, pintunya. benar. Iya. Jadi lagunya itu ketika ditawarin sama Mas Arya nih, kenapa mau gitu langsung terima? Oh ya udah nih lagunya oke nih. Atau memang ada pilihan lagu lain kah? Sebetulnya banyak pilihan, tapi kenapa langsung kepengen yang ngambang itu karena relate sama kisah hidup aku. Gitu. Sekarang kan lagi musim-musim ya, kayak udahlah kita jalanin aja dulu gitu. Iya. Ya kan? Jalanin, tapi pas ditanya jadi kita ini apa gitu kan, tapi nggak bisa jawab. Terus di liriknya juga kan ada dimilikimu tidak, dicinta yang lain kau tak rela. Oh gitu. Jadi diambangin gitu deh. Itu langsung oke dengan lagu itu saya ditawarin langsung oke. Langsung oke. Dan kayaknya kalau misalnya ngambang tuh orang tuh bakal apa ya, kayak kok ngambang sih gitu. Orang kan pasti akan bertanya-tanya gitu. Itu sih yang bikin aku kenapa pengen di single yang debut pertama di label baru ini,
kepengennya lagu yang bikin orang penasaran gitu. Tapi nggak takut Kak, maksudnya menjadi sebuah feedback yang negatif gitu, karena yang kita tahu gitu kan ngambang banyak artinya, tapi konotasinya juga banyak juga yang menganggap ngambang itu negatif gitu. Sebetulnya kan kalau misalnya di sekarang ya, apalagi di dunia entertainment segala macam, bad news it's a good news. Jadi ya kita mah viral-viral aja lah, yang penting gitu. Ya kan, yang penting orang kayak kok ngambang sih, orang penasaran. Yang penting kan meskipun ada yang berpikir kayak kok ngambang gitu apa segala macam ya, tapi kan karyanya bagus gitu. Yang penting itu sih aja. Itu betul prosesnya berapa lama tuh sebelum akhirnya rilis November kemarin? Prosesnya sebetulnya kalau misalnya dari awal lagunya itu udah record dari 2021 Februari itu udah beres sih sebetulnya lagunya, tapi karena pandemi terus ada PPKM juga segala macam, jadi untuk si video klip, produksi dan lainnya itu kayak mundur dulu. Dan nggak mungkin juga lah ketika di suasana pandemi gitu semuanya lagi berduka tiba-tiba rilis gitu, ini kayaknya timingnya kurang pas sih gitu. Berarti memang mundur setahun berarti ya? Iya, mundur setahun kurang lebih lah. Dari awal akhirnya rilisnya akhir tahun. Itu sabar-sabarin aja berarti ya, Sabarin aja, mau gimana lagi. Tolong dong tuh tolong dong, pandemi hilang kan nggak mungkin gitu. Tolong dong segera keluar gitu enggak ya? Enggak sih, yang penting semuanya kondusif dulu aja gitu. Itu bagaimana Neng Arfi kemudian ketantol sama Sony Music Entertainment Indonesia gitu? Prosesnya sebetulnya apa ya, kalau misalnya awal aku karir di nyanyi itu juga di yang sebelumnya ketemunya juga nggak sengaja by DM gitu, by DM mau nggak gabung gitu, terus kalau misalnya ada rezeki ya lanjut, kalau enggak ya jadi kenang-kenangan gitu kan. Nah sama ketika ketemu juga pas ditawarin ini profilnya mau dimasukin ke Sony Music, terus aku pikir langsung Sony Music gitu. Aku pikir akan jadi pop. Karena kan aku ya taunya Sony Music itu pop segala macam, jazz segala macam. Terus ternyata memang sedang produksi dangdut, dan ini project pertama juga sih. Yang sebelumnya kan ada Kak Nabila Gomez, itu juga sama. Itu yang pertama, so aku kedua ya kita masih masih sister-sisteran gitu. Ya itu awalnya maksudnya Sony ini tahu dari mana? Menurut Neng Arfi itu tahu dari mana? Kok tiba-tiba nawarin gitu loh. Nawarin gabung ayo nyanyi dangdut. Taunya dari ANR-nya dong. Hah? Dari ANR-nya. Oh, dari ANR. Jadi diajuin pastinya karena kan mesti ke regional, mesti ke segala macam, itu prosesnya panjang juga sebetulnya dari 2020 kayak kita tuh meeting Zoom, by Zoom aja, nggak yang ke kantor segala macam bolak-balik karena memang susah juga ya. Jadi kita Zoom sama kantor sama yang dari Sony yang luar, ya segala macam kayak gitu sih. Jadi agak repot ya pandemi ya. Iya gitu, jadi kita by Zoom jadi nggak ketemu. Langsung oke, maksudnya langsung ketika ditawarin itu langsung oke atau sempat mikir? Ya sempat ada pertimbangan dari Sony-nya gitu. Ada pertimbangan dari Neng Arfi juga gitu loh, untuk terima tawaran ini gitu. Begitu udah masuk profile, terus aku sih apa ya, karena mikirnya ini bener nggak sih gitu. Soalnya kan memang Sony ya label besar gitu kan. Ya maksudnya nggak mau halu-halu yang gimana dulu ya, kalau misalkan rezeki alhamdulillah, kalau enggak juga ya udah gitu kan. Cuman memang ya alhamdulillah rezekinya setelah itu ngurusin kontrak 2021 ngurusin kontrak langsung. Bulan apa itu? Januari. Januari. Jadi profil aku masuk tuh 2020 akhir, Septemberan terus masuk mungkin ya meeting segala macam, akhirnya oke, tanda tangan kontrak segala macam, terus produksi lagu deh. Langsung dapat ngambang ini ya? Iya langsung dapat ngambang. Gimana akhirnya bergabung dengan label besar gitu? Karena kan setahu kita gitu, Sony kan nggak ada penyanyi atau musisi yang genrenya dangdut gitu mas. Ini baru pertama. Dan ini pertama gitu, pecah telur.
Deg-degan pastinya karena kan ya aku juga kepengen bisa apa ya, bisa mungkin memenuhi ekspektasinya Sony Music sama genre dangdut gitu ya, dan diwakilinya oleh aku gitu. Jadi ya mesti kerja keras gitu kan, mesti banyak lagi belajar, banyak lagi apa ya, banyak lagi PR lah kasarnya gitu. Mudah-mudahan bisa sesuai apa yang diinginkan oleh label gitu. Sebelumnya pernah punya single juga berarti ya? Pernah Ada dua berapa? single. Waduh, Dua single. Apa tuh judulnya? Tikung Tidak Iya sama Kids Zaman Now. Oke. Tikung tidak iya Tikung apa Tidak itu? Iya. Oh. Tikung Tidak Iya ceritanya kayak kita ngecengin pacar orang, Heeh. tapi kita masih mikir. Jadi pelakornya santun. Jadi ini tikung nggak ya, tikung nggak ya gitu. Sikat nggak nih, sikat nggak nih Jadi gitu. nanti posisinya ada di mana tuh? Di mana? Nanti posisinya ada di mana tuh pas nyanyiin? Pas nyanyi Posisinya nikungnya. Iya pasti mau penikung iya, ya. mau nikung. Iya, mau Gimana nikung ya? kan? Heeh. Ternyata ya mau ditikung. Gimana? Dia pelakunya Mas Aris Iya, sebenarnya. pelaku. Karena Tersangka. iya penyanyinya ini tukang tikung nih. Aduh, Tikung iya nggak ceritanya ya? gitu. Ah, Ini tikung nggak ya? Ah. Tapi takut ketahuan nih gimana? Oh. Liriknya lah gitu lah. Iya. Yang pertama Tikung Kids Tidak Zaman Ya. Now. Yang Kids Zaman pertama? Now tuh kedua. Oh, yang kedua Kedua. mah Yang kedua Kids Zaman Kids Zaman Now. Now. itu dengan label sebelumnya ya. Iya, level sebelumnya. Itu udah merasa ini nggak? Merasa kira-kira karir dangdutnya bakal lanjut nih. Yap. Saat itu. Saat itu dari Tikung Tidak Iya langsung Warawiri of Air, terus lanjut ke si Kids Zaman Now, dan ternyata itu top chart di di radio-radio, bahkan pas terakhir kemarin promo radio gitu yang mereka tuh masih relate yang sama aku yang Kids Zaman Now itu gitu. Oh, Fianti waktu itu kenapa nggak datang ke sini pas yang si Kids Zaman Now gitu. Jadi waktu itu juga memang udah alhamdulillah gitu ya, singlenya diterima dengan baik gitu. Sekarang pas ngambang ya mudah-mudahan samalah dengan pencapaiannya sama itu. Dan ya lebih baik lagi gitu ke depannya. Gitu. Balik lagi nih tadi ke lagu Ngambang itu. Kan dibilang inti dari liriknya kan relate nih sama Neng Enti gitu dengan kehidupan nyata. Gitu. biar imut aja. Biar Neng imut Enti. aja, oke. Iya. Nah, Aduh. pas proses rekaman, jangan jadinya nanti sayang nih. Aduh. Enggak lah, minimal nyaman dulu aja. Oh iya. Ya makanya kenapa kita panggil Neng Enti biar nyaman aja. Biar dulu. nyaman dulu. Iya. Jadi mudah kah untuk jalin proses rekaman gitu karena feel-nya udah dapet. Sebetulnya kalau masuk dapur rekaman challenge lagi ya, karena Oke. mesti lebih lagi gitu dibanding kita sebelumnya. yang sebelumnya. Terus ya pastilah kalau misalnya yang namanya masuk dapur rekaman, gimana caranya sekali take gitu tapi bisa nyampe ke semuanya gitu. Enggak kan ya beda ya kayak kita misalkan nyanyi biasa gitu dengan kalau kita rekaman itu harus yang benar-benar maksimal gitu, karena kan itu yang dijagoinnya gitu. Tapi hasilnya gimana? Rekamannya berapa kali take? Sekali sih. Wih. Enggak, maksudnya sehari. Iya, Sehari. iya. Oke. Udah sekali langsung. Nggak nemu kesulitan ya berarti ya saat rekaman aman ya. Kesulitan ada karena waktu itu biasanya aku kan di dua single sebelumnya itu lebih ke yang beat banget gitu. Iya. Yang ngebeat banget, terus yang ringan gitu. Maksudnya yang ya gitulah gitu. Cuman sekarang lebih ke kayak tekniknya lebih banyak gitu. Terus kayak Lebih mellow kah lagunya? lebih beda lah dari sebelumnya. Itu tuntutan label apa memang karena lagunya? Karena memang lagunya begitu. Oke. Karena lagunya. Jadi kalau dua single sebelumnya sering manggung off air, sekarang malah nggak bisa ya, belum bisa. Belum bisa. Bisa ya. Jadi pengalaman off air udah sering berarti Udah sering. di dua lagu itu. Dua lagu itu. Itu seminggu bisa berapa kali? Seminggu. Saat itu? Seminggu 3 kali. Bisa 3 kali? 3 titik. Tiga tempat? Iya, 3 tempat. Bandung. Enggak, di Sumatera Selatan, Lombok, Kalimantan, jauh. Mantep banget. Ya pokoknya ya udah kesana kesini lah, alhamdulillah lumayan. Itu berarti kalau kita nyebut di Sumatera, di Kalimantan, Fianti Arfi gitu orang pada tahu kali ya? Harusnya sih masih inget ya. Kan udah lama juga kan nggak manggung. Itu nyanyi sendiri atau nemenin ada penyanyi dangdut yang lain?
barengan sama Barengan. label Lock saat itu. Oh, barengannya sama Cita-Cita loh Mas Arin. Wah, mantap Iya. banget. Iya. Paketan sama dia ya? Paketan. Oh, jadi ada Cita pasti ada Arfi. Enggak juga sih, ada yang lainnya juga. Jadi ngerasa gimana setelah nggak bisa manggung udah 2 tahun terakhir nih gimana ini? Apa ya? Kangen kah gitu atau? Kangen pastinya. Terus biasanya kalau sekarang manggung kan skalanya lebih kecil, kayak cuman gathering atau ya virtual bahkan gitu yang audiensnya nggak ada gitu, kita mau pokoknya harus adaptasi lah dengan si pandemi ini gitu, gimana caranya. Tapi ya mau gimana lagi kan harus dijalanin gitu. Ya kangen mah kangen sih pasti, pengen balik lagi kayak dulu, bisa konser banyak orang gitu, sedangdutan lagi. Iya ya, jadi ngerasa hilang ya, ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Iya. Gitu lah. Iya Mas Ari, ini si Arwi ini ya, Neng Arwi ini informasinya awalnya mah bukan penyanyi dangdut ya, awalnya ya. Bukan. Jadi boleh cerita nggak itu awalnya kenapa tiba-tiba bisa Banting setir ke dangdut. nyemplung gitu loh ke musik dangdut gitu loh. Awalnya berawal dari DM, berawal dari DM. Dari DM awalnya kayak lagi PDKT. Iya, sekarang zamannya medsos Mas Ari. Iya sih. Awalnya dari DM, DM dari siapa tuh? ditawarin salah satu manajer artis saat itu, Neng mau nggak nyanyi katanya. Gitu. Langsung gitu. Terus dikirimin sampel voice aku, oke. Terus ke Jakarta, tag vokal, mulai ya dikasih materi lagu, dipelajarin saat itu, ya langsung dapet tawaran nyanyi pertama kali itu di Kalimantan. Langsung kontrak gitu. Iya, Oh, jadi orang yang beruntung kayak dia jarang banget Mas Ari. jadi aku tuh kayak, hah, sebelumnya Bukan, memang bentar Neng, stop dulu. iya. Itu kenapa tiba-tiba ditawarin itu? Dia taunya dari mana? Karena sebelumnya aku nge-MC di acara event dangdut, terus Ada dia. ada, dan waktu itu jadi aku jadi MC, terus kan masuk nih ke medsosnya si acara itu, terus dicari aku di profile Instagram. Nah di Instagram itu kita DM-an sama si manajer. Siapa nama manajernya? Disebutkan? Aja nggak apa-apa. sama Bom Bom. Oh itu. Bom Itu mah memang iya. Iya. Mau manajer terkenal. Iya, ditawarin yang mau nyanyi nggak saat itu. Kenapa yang MC terus ditawarin nyanyi itu manajer itu? Nggak tahu juga ya, Iya, kenapa kalau ya? MC tawarin lu MC lagi atau jadi presenter kan Iya, oke kan, nyambung iya. kan? Makanya apa ya? Aku juga agak-agak ketawa ketiwi juga dalam hati ya. Buat kalau misalnya memang sebelumnya sering nyanyi gitu kan, biasanya yang aku selalu ketemu dengan teman-teman sesama penyanyi kan dari panggung ke panggung, dari panggung kecil, dari panggung hajatan segala macam, atau misalnya dari ajang pencarian bakat gitu kan, banyak banget gitu kan, atau yang dia memang label to label nawarin sampel voice-nya. Nah pas aku ya udah nothing tulus aja sih, kalau misalnya memang rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya kita nge-MC lagi aja. Itu sama sekali nggak punya basic penyiar itu nggak ya? Penyiar radio Di Bandung itu? sempat belajar juga Sempet. broadcasting. Nggak, artinya sempet siaran nggak? Kalau siaran sempat waktu SMA. Wah, sempet siaran, siaran. kemudian larinya jadi MC, iya. Oke. Pas sebulan MC acara dangdut. Waktu itu ditawarinnya lagi roadshow acara dangdut. Jadi sama sekali nggak ada. Nggak ada keinginan buat jadi penyanyi gitu dulu. Nggak ada. Nggak ada. Paling cuman kayak kalau kita narsis-narsisan doang, nyanyi-nyanyi gitu, karaokean sama teman-teman atau karaokean di rumah sama keluarga, paling gitu doang. Atau misalkan nyanyi-nyanyi di dapur, di kamar mandi kayak gitu. Jadi kita telepon Bom aja Mas Ari. Kenapa waktu itu dia Makanya. tertarik sama Arfi? Tapi waktu itu sampai akhirnya mau gitu buat jadi penyanyi dangdut apa? Ah, Apanya? ngerasa nggak ada basicnya kan? Nah, Nanti kan nggak ada basic gitu. Iya, nggak ada basic. Yang terus ditawarin nih sama Mas Bom Bom gitu, sama Bang Bom Bom. Terus sampai akhirnya mau, kenapa? Karena challenging aja. Dan apa ya? Kalau misalnya nyanyi itu kan bisa dipelajari. Ya. Terus sebelumnya memang pernah les vokal, tapi buat vocalizing buat MC sebetulnya. Jadi aku pikir apa ya? Kalau misalnya kita bisa belajar, kenapa enggak? Dan aku juga pengen tahu istilahnya
coba-coba berhadiah lah gitu ya. Kalau misalnya bisa, kenapa enggak gitu, kenapa maksudnya ketika kita ditawarin sama kesempatan itu, ambil aja dulu, pede aja dulu. Kalau misalnya ada salah, ada segala macam, oh berarti kita tahu kesalahan kita di mana dan kurangnya kita di mana, kita bisa upgrade lagi kayak gitu sih. Tapi dari dulu gitu sempat punya keinginan untuk oke, bukan jadi penyanyi gitu, tapi menjadi sebuah public figure, seorang public figure gitu di Indonesia gitu. Artis gitu maksudnya? Enggak. Enggak ada. Enggak ada kepikiran kayak apa kayak gitulah pokoknya. Jalannya tuh kayaknya lempeng banget ya maksudnya. Tawarin oke, nyanyi oke, langsung jalan ke Kalimantan ya pertama. Kalimantan. Pertama kali nyanyi dangdut di acara ulang tahun Kabupaten Kota Kayong Utara. Itu kan stage yang gede banget. Iya. Dan ya stage seperti itu sebetulnya sering, tapi kan sebagai MC aku present segala macam gitu. Tapi ini sebagai penyanyi dan memang lucu sih. Lucunya karena aku tuh belajarnya ya kayak ngeliatin gitu ya? on the spot, dan sebetulnya kayak ngeliatin orang nyanyi kayak gini gitu. Nah aku gimana caranya dulu itu pura-pura jadi penyanyi itu kayak gimana sih awalnya, bener pengen jadi penyanyi itu ketika on stage itu kayak gimana, begini Lihat gitu siapa? kan. Lihat penyanyi dangdut aja. Kayak siapa? Kayak Inul Daratista, terus ya banyak lah gitu artis lain gitu. Terus dilihat aksi panggungnya kayak begini. Terus on stage dan ya lumayan sih tremor juga ya, gemeter juga ya. Tremor. Pertama ya soalnya. Pertama dan disimpan di opening. Jadi itu ya luar biasa sih. Itu nggak bakal maksudnya ya pelajaran hidup yang langsung gitu ya. Mungkin nggak semua orang juga bisa dapat gitu. Tapi ya balik lagi, aku udah dapat kesempatan itu ya harus dipergunakan dengan baik gitu. Kapok nggak abis itu? Kapok nggak? Atau memang ketagihan tuh, jadi wah candu juga nih di atas panggung nyanyi-nyanyi? Karena kan kita udah kayak asarnya diundang sebagai profesional. Orang kan nggak tahu Vianti Arfi bisa nyanyi atau sebelumnya bukan penyanyi, tapi kan gue ngundang Vianti Arfi sebagai penyanyi. Berarti aku harus memposisikan diri sebagai penyanyi gitu. Oh penyanyi itu istilahnya kayak rumusnya begini mungkin gitu ya, yang aku tahu saat itu ya harus bisa dulu seperti itulah gitu. Itu dikasih model apa waktu itu? Maksudnya selain lagu, dangdut kan khas banget nih, misalnya sama pakaian yang mini, kemudian goyangannya, penampilannya harus seksi, selentur itu goyangannya, sampai segitu nggak sih? Sebetulnya saat itu diarahinnya sama manajer, kayak misalkan Neng nyamannya biasanya kamu pakai baju apa, terus karakternya di mana. Kalau kayak baju kayak gitu nggak diatur sih, nggak diatur sedemikian rupa. Tapi aku yang kayak pengen dangdut bajunya gimana ya gitu. Saat itu mini-mini nggak? Pakai pakaian mini-mini nggak? Ya dress nggak, tapi yang nggak kelihatan gimana banget lah. Kalau ya tertutup lah, tapi belakang terbuka. Bolong ya? Ya begitulah, yang masih santun lah, nggak yang gimana. Pertama kali manggung lihat banyak orang. Iya. Selain tremor tadi, apa yang dirasain saat itu? Saat itu. Belum punya pengalaman manggung. Tapi kan pengalaman ditonton orang pernah mah. Oh iya, tapi artinya MC. menghadapi menaklukkan penonton sebagai penyanyi dangdut itu jadi apa yang dilakukan itu? Itu berapa lama juga tuh nyanyinya tuh? Maksudnya berapa lama? Berapa lagu, berapa lama di atas panggung? Lagunya sih 3 lagu. 3 lagu. Dan biasanya kan kalau opening tuh orang tuh masih sepi ya. Iya. Udah rame ya. Iya, terus gimana caranya? Istilahnya kalau misalnya kita mau nyalain lampu nih harus ngeklik gitu, ngeklikin penonton biar itu kan opening tuh harus misalnya kuncian ya kan. Harus heboh. Istilahnya harus ngegasnya tuh gimana aku penonton. Itu ngapain tuh? Naik rigging kah atau ngapain? Enggak sih, aku nggak tahu kayak gitu. Oh iya. Atau naik amplifier gitu. Kayang ya. Kayang kayak gitu, lebih ke apa ya? Lebih ke kayak
interaksi sama penonton aja sih. Jadi bridging ke lagunya kayak di sini ada yang pernah disakitin nggak, siapa, kayak gitu-gitu. Ajak ngobrol ya? Iya, ajak ngobrol gitu-gitu aja sih paling pas awalnya gitu. Tapi masih banyak belajar lah, masih banyak pas ketika turun kayak nada-nadanya yang kepleset gitu, masih kayak nervous jadi suaranya kurang stabil. Ya banyak lah gitu. Terus aku tipe yang nggak terlalu girly. Kalau misalnya dapat wardrobe kan itu ngacak ya gitu, tiba-tiba dapat baju yang kayak princess segala macam dengan posisi panggung yang angin segala macam, terbang-terbangan itu pernah sampai nyangkut terus sendal lepasin aja sendalnya sekalian. Bener kayak heels penyanyi dangdut kan segitu-gitu ya. Itu kayak kayak dulu pas di kosan tuh sampai latihan jalan-jalan pakai heels yang kayak gitu dulu gitu. Terus yang bisa dipakai buat ngetok es batu juga. Bener, terus kayak aku kayak nyanyi ala-ala gitu di atas kasur, terus aku rekam, terus aku kirimin sama manajer aku. Mas kalau nanti di atas panggung kayak gini, oke nggak, apa yang dikoreksi, minimal ya simulasinya dulu aku kirimin, kayak gitu sih. Jadi belajarnya bener-bener ya itu otodidak sih, learning by doing. Langsung ke lapangan ya? Langsung ke lapangan banget itu. Jadi sama sekali nggak pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat itu, San? Enggak, belum pernah. Memang tidak tertarik atau karena ya ini memang jalannya udah langsung rekaman? Pertama karena mungkin gini ya, kalau misalnya yang masuk ajang pencarian bakat memang dia ada awalnya memang dari penyanyi, terus passionnya nyanyi banget gitu kan, terus cita-citanya pengen jadi penyanyi pastinya gitu kan, karena tujuannya kan ke situ gitu. Nah kalau aku jalur lain gitu, lain itu gitu, jadi jalurnya jalan tol ya ini ya, langsung rekaman. Jalur hidayah ini. Iya benar. Jalur hidayah. Makanya sempat ramai juga kalau misalnya aku pakai susuk. Jadi nempelin di mana, Kak? Nempelinnya. Tadi gua mau nyeletukin itu loh. Pas dijelasin dua lagu nih. Ini masuk Sony jebret. Lancar banget ya. Lancar banget. Iya kan? Nempelinnya di mana, Kak? Di dagu apa di jidat? Kayak apa gitu. Iya, sempat ada rumor kalau misalnya aku pakai susuk gitu. Nah, karena mungkin kan nih kalau di backstage kadang kita biduan nih kan ngobrol-ngobrol gini. Aku tuh dulu ya biasanya kan dari panggung ke panggung kecil, panggung hajatan, dari yang kayak kalau dengar perjalanan artis lain tuh kayak dibayar kayak 10.000 dulu awal-awalnya kayak gitu-gitu. Kalau dulu sering manggung di mana katanya gitu. Sering dia manggung di acara sih, aku bilang gitu ya, cuman ya nyanyi sih baru gitu kan. Nah, sempet ada rumor juga sampai saat itu aku disuguhin sate. Jadi nggak tahu bercandaan serius atau gimana ya, karena kan kalau nggak salah pantangannya yang pakai susuk itu nggak boleh makan sate, digigit kan. Jadi waktu itu disuguhin sate, terus ada yang nyeletuk gini, aku pengen lihat dong kalau Vianti Arfi makan sate kayak gimana, ya makan aja, orang nggak pakai seperti itu gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ya pastilah di dunia entertain gitu ya, ada aja yang nggak suka gitu sama kita gitu, tapi gimana caranya ya pengen membuktikannya lewat prestasi, memang aku meskipun jalur yang shock banget gitu ya, maksudnya jalur hidayah. Iya, jalur hidayah disebutnya sama Mas ini, tapi harus bisa membuktikan juga bisa bersaing sama mereka gitu. Jadi buktiin biar kalau gue nggak pakai susuk dari sate itu ya, makan sate. Jadi gue makan sate beneran nih bisa. Nggak dibalikin, coba deh kamu makan sate. Coba kamu makan sate. Enggak sih, aku bilangnya aku nggak pakai susuk aja begini, apalagi pakai susuk. Iya. Kalau pakai susuk berapa sih, Bang? Nggak tahu gimana. Atau kita buka Google aja, jasa pasang susuk kan ada tuh, susuk online. Kan pesugihan ada online. Pakai keris delima apa nih? Dia tuh yang susuk. Oh itu kan. Iya benar-benar. Kakak, aku pesan yang premium ya, yang kalau makan sate nggak kelihatan. Dia juga tahu ya, Tenang. Ntar gue ini dulu main dulu ke Jatinegara. Aduh. Banyak tuh ya. Mistis lah. Jadi Nek Arfi ketika pertama kali manggung itu secara profesional,
berarti udah gede dong honornya. Pertama kali bangun tuh honornya berapa? Jadi gak ada cerita gue dibayar nasi kotak gitu nggak ada ya? Kalau dulu pas nge-MC iya. Pas nyanyi? Iya, enggak sih pas nyanyi. Enggak kan? Enggak pernah ya? Jadi langsung dapet tawaran itu langsung gede itu ya? Alhamdulillah. Jalur jalan tol emang nih. Enggak tahu sih, mungkin rezeki anak soleha. Jadi gimana dari tahun berapa di WhatsApp sama di DM sama Mas Bom Bom? 2016 17 deh. Oh, oke. Nah 5 tahun menikmati kah menjadi biduan dangdut nih? Biduan menikmati karena awalnya sulit ya, karena memang kan aku langsung di acara besar gitu, membawa nama besar juga gitu kan, otomatis pasti compare-nya sama yang udah jadi, iya kan. Mereka nggak mau tahu kesulitan kita apa di belakang layar segala macem, tapi ya memang harus dijalanin gitu, harus semangat terus gitu kan. Dan pas nyanyi awalnya gimana caranya gue nyanyi kayak enak, penonton tuh ngedengarnya enjoy segala macam, itu proses sih. Sempet kayak suara hilang, serak karena memang full jadwal saat itu, terus pindah kotanya lumayan gitu, dari satu titik ke satu titik lain tuh perjalanannya bisa sampai 6 jam perjalanan darat gitu, bahkan sampai kayak nyampe di titik yang pertama titik terakhir itu ke bandara itu kan jauh banget, kita ngejar flight masih pakai baju biduan gitu. Sampai nggak ganti ya? Iya, sampai gantinya di bandara sebetulnya, cuman kan PR juga ya, kita mesti bling gitu masuk ke bandara atau ya gitulah. Saat itu nemu titik happy-nya ketika penonton tuh goyang semua, interaksi semua, sama ikut nyanyi bareng. Oh ternyata jadi penyanyi itu enak ya. Kayak mood booster gitu. Iya, mood boosternya ketika penonton tuh tektokan, terus kita nyanyi, semuanya ikut nyanyi, terus ya happy gitu. Lagu apa itu? Saat itu aku sering bawainnya ya lagu-lagu pop dikoploin sih sebetulnya. Lagu bahasa Indonesia, lirik bahasa Indonesia ya. Lagu pop dikoploin. Kalau berbahasa Jawa itu nggak ini ya? Bawain juga, Bojo Galak, Edan Turun kayak gitu-gitu. Karena memang kan dangdutannya gitu kan dulu kan, dari meskipun dulu. Sunda tetap ini ya. Nah itu dia, jadi pas disuruh ngafalin tuh ya agak belibet juga kan. Orang Sunda disuruh ngomong Jawa. Kenapa nggak nyanyiin ini lagu-lagu yang kondangan tuh? Apa gimana? Kalau pernikahan Kan beda. Iya benar. Cuman kan request dari yang punya acara kan. Ya, yang hits lagu-lagu. Neng nyanyi Bojo Galak kata. Bojo Galak teh naon? Ini lirik lagi kumaha ya. Aku sempat kayak harus jadi kayak di kosan saat itu kan aku kos kan, jadi aku terus putar lagu itu di pokoknya playlist aku langsung berubah total. Semuanya searching sampai aku searching juga sama lirik artinya, translate-nya karena kita kan mesti tahu kan ini artinya apa gitu, nggak cuma asal nyanyi doang kayak gitu. Sampai ya lucu lah, terbiasa ya, lumayan terbiasa dengan spelling Jawa. Terbiasa. Jadi penyanyi dangdut itu enak apa enggak gitu sekarang? Tadi bilangnya enak gitu. Enak sih. Ya ketika bisa membahagiakan penonton itu ya. Tapi ngerasa ada enak nggak enaknya nggak gitu? Nah 5 tahun nih jadi penyanyi dangdut. Kalau nggak enaknya ada sih. Jadi mungkin stereotipnya penyanyi dangdut ada negatif mungkin ya. Apa tuh? Negatifnya seperti apa? Seksi segala macam, terus kan terbuka gitu kan. Goyangnya aduhai gitu kan, Bener ya? Bener begitu? Bener ya? Bener nggak begitu? Apanya? Itu image dangdut itu begitu, bener nggak? Iya sih, mungkin orang kan biduan identiknya seksi gitu kan, atau ya begitulah ya kalau penyanyi dangdut biasanya. Nah sempat ngaruh juga sih ke image, kan aku masih juga ngambil tawaran aku di MC ya. Ditawarin tuh saat itu, Vianti aku mau
undang tapi sebagai host ya, MC acara di situ. Nah saat itu ada ustadznya. Waduh. Ada Pak Ustadznya, terus sebelum acara yang besar itu mulai beberapa H- sebelumnya tuh kita bikin greeting, jangan lupa ya datang ke acara bla 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 gitu. Nah greeting aku di repost sama ustadznya. Di repost sama ustadznya. Di situ aku pakai hijab sih sebetulnya, karena kan memang acaranya Islami sebetulnya saat itu, hijrah seperti itu kan, pemuda hijrah saat itu. Di repost sama ustadznya. Aku dibully sama jamaahnya. Karena saat itu aku nge-komen tapi profil aku yang tau nggak yang Kiss zaman now itu profil aku pakai segini kan, kelihatan mungkin profilnya kan, pas di tag, pas ngeliat profil, bisa nggak mestinya diganti kan? Wah itu beban sih, benar. Itu dibully harusnya Pak Ustadz jangan nge-share foto yang bukan muhrim katanya di sosial medianya. Terus aku lihat ya feednya gitu, perasaan nih cewek yang diposting nggak cuman gua doang deh. Iya maksudnya ada uhti lain gitu ya. Tapi mungkin aku uhtinya solehot ya, bukan solehah. Lebih solehot bukan solehah. Jadi dibully tuh langsung, bisa nggak terus si panitianya, Kak di take down aja dari ustadznya. Gimana ya Teh? Terus Pak Ustadznya malah yang minta maaf sama Koneng, maaf ya gini. Pak saya harus langsung hijrah dari sini Pak? Apakah ini? Tapi ya seru lah saat itu. Jadi mungkin orang masih nempel image seperti itu, tapi kan kita harus beda gitu dari yang image yang kebanyakan orang tahu. Yang ngasih pembahasan yang nggak bisa dibecandain Mas. Ceritanya lucu. Iya. Tapi pengalaman yang gak enak lagi ada nggak? Nggak enak lagi. Ketemu penonton nakal kah, atau sampai di DM yang enggak kah? Kalau penonton paling waktu itu aku pernah suaraku tuh hilang. Jadi pas di lagu terakhir suaraku udah habis. Terus ada penonton yang teriak, falas katanya. Ibu. Terus aku bilang, ibu jahat apa gitu. Tapi goyang kan aku gitu. Tapi ya mesti dibicarain. Suaranya falas. Ih suaranya falas. Ibu jahat lah, itu ada suaranya. Itu ibu jahat deh. Cuman ya dibicarain aja sih saat itu. Pesan-pesan nakal kan belum dilempar ya, sendal. Kalau pesan-pesan nakal di medsos ada nggak? Ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Nggak bisa ditolak gitu ya? Bukan nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Ya, bisa dihindari ya? Iya benar. Nggak bisa ditolak, maksudnya gini, apalagi di daerah ya, kalau kita kan dengar dari cerita begitu, penyanyi dangdut itu kalau di daerah kan suka diisengin ya sama penonton itu. Nah itu pernah kejadian nggak sama Neng? Enggak sih, karena kan jarak panggung ke penonton sebetulnya nggak, artinya di media sosial. Oh, kalau media sosial ada sih, ada yang ya gitulah. Paling parah apa tuh Kak? Neng? Paling parah ditawar. Oke, ditawar berapa tuh? Iya ditawar, Neng mau nggak sekian katanya gitu. Terus berapa kan tuh Kak? Dia sampai nyebut nominal berapa? Nominalnya puluhan lah pasti. Ya ada lah pokoknya. Terus ada yang aku di hotel ini katanya. Oh. Aku di hotel ini, terus nggak ditanya OB ya? Maksudnya apa Pak? Iya katanya bisa datang nggak ke sini katanya. Gitu. Ngapain ngeliatin kamu ngelap-ngelap meja gitu atau ngapain? Tapi ada yang direspon ya? Apanya? Sempet ngerespon ya? Sempet ngerespon nggak? Diresponnya bercandaan aja sih. Lebih ke karena kalau aku baca-bacain ya, maksudnya kayak hate speech di medsos gitu. Kalau misalkan kita kebawa baper, pusing juga sih, karena kan kita nggak bisa mengkontrol ya perilaku orang ke kita gitu, tapi kita bisa kontrol kita responnya gimana ke orang kayak gitu sih ya kayak waktu pas aku dibully banget tuh sama jamaah, tolong saya mah cuman cari rezeki aja saya mah. Tapi kalau sekarang pulang ke Bandung, pulang ke rumah itu ngerasa apa ya? Arfi ditracking layaknya. Diagung-agungkan. Belum sih, belum. Enggak sampai segitunya ya. Belum. Ini lu kemarin nih, ini mau nyanyi, ini mau jadi
mau mandu acara di ATV nih misalnya. Belum sih. Nggak ketemu teman, ini Arvin yang kemarin manjat rijing. Oh iya benar. Nggak, Belum sih. belum. Nggak sampai sana ya, belum sampai Iya, sana ya. belum sampai Jadi kalau jalan misalnya belanja gitu masih santai aja ya. Santai-santai aja. Nggak ada yang ngenalin tanda kutip ya, nggak ada ya. Ada sih beberapa, cuman nggak yang kayak Nggak heboh ya, misalnya nggak sampai heboh ya. sampai harus bawa bodyguard gitu. Yang kenalin yang stalking Instagram kamu Iya lagi. kayaknya ya. Tiba-tiba kayaknya kayaknya dia deh. Paling gitu sih. Itu kayaknya yang gue follow deh ya. Kayaknya gue follow deh. Kayak gitu deh. Coba deh ya. Mas Ari suruh nyanyi nggak? Suruh nyanyi nggak? Nyanyi dong. Tadi Jadi suruh masak. oke, udah jalan 40 menit. Ya kan kita duduk nggak jalan-jalan. Aduh, bisa. Jokes bapak-bapak ya begitu ya. Habis cuti semangat ya. Oh iya. Habis cuti juga kagak gitu. Semangat udah lama nggak nemenin temen saya ini. Jadi seperti apa menurut Neng Enti lah ya. Neng Enti apa yang dirasakan nih setelah 5 tahun jalanin karir menjadi dangdut dan mengimbangi karirnya jadi membawa acara gitu. Apa yang dirasain selama 5 tahun ini? Mungkin jadi orang kayak kadang klien bingung sih mau undang sebagai presenter atau MC ya, atau nyanyi. Kadang kalau nge-MC sambil nyanyi ya kali. Double. Ya double sih. Malah Cuma enak ya? iya sih. Iya. Cuma capek juga ya. Ada capeknya. Iya. Jadi Neng nanti nyanyiin sedikit dong lagu ngambangnya boleh nggak sih? Dimilikimu tidak, dicintai yang lain kau tak rela. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, tapi mengapa ku disia-siakan. Ini Mas Ari nih, bentar lagi Neng Arfi ini mau ngeluarin yang, tapi gue sih udah denger tadi ya, versi remixnya. Wow, keren loh. Buat joget TikTok Iya itu keren gitu. Kan sekarang zamannya anak-anak medsos kan. Benar. Tapi lebih nyaman dangdut klasik atau memang remix? Kalau aku suka semuanya sih. Nah, tapi maksudnya lebih, oh nih gua banget nih gitu di genre ini nih. Remix sih. Remix Remix ya. ya. Lebih enak itu ya. Karena kan Anak gaul Bandung berarti. karena dangdut kan harus goyang kan gitu. Terus sekarang kan yang lagu-lagu biasanya harus tiktokable. Iya kan. Tiktokable. Tiktokable. Jadi yang bisa goyang-goyang gitu. Jadi itu harus keluar itu lagu. Harus sih, mudah-mudahan sih. Ngambangnya makin naik nih ya. Mudah-mudahan karir semakin laris manis Tanjung Kim. Amin. Tanpa adanya susuk-susukan. Ini terakhir, kira-kira siapa yang rencana apa yang nanti dalam waktu Ya, dekat ingin ke depan. dilakukan Neng Arfi? Neng Enti. Kepinginnya sih ada next single lagi. Terus apa ya? Kalau misalnya masih lanjut sih kita konten-konten di YouTube sih sebetulnya. Karena kan ya gimana ya, sekarang kan udah zamannya udah YouTube segala macam konten. Terus ya cover kayak gitu sih untuk ngisi-ngisi selama menunggu job-job berdatangan. Jadi selain ini, selain nyanyi, kalau di Bandung ngapain kalau di rumah? Kalau di rumah sebagai selayaknya ibu-ibu. Ibu-ibu. Maksudnya tetap di rumah, tetap mikirin konten, tetap bikin lagu kah barangkali atau lagi ngulik-ngulik juga sih. Karena apa ya? Karena ya harus mau banyak belajar lah, banyak, dan karena banyak juga ya harus dipelajari gitu. Jadi ya tiap hari mikirin postingan, terus feed segala macam. TikTok kan sekarang medsos banyak banget dan kita nggak tahu kan naiknya lewat mana, jalur mana lagi nih yang bisa ngebooster lagi sampai orang lain kenal, oh ini Vianti Arfi gitu. Ya tiap hari kayak mikirin konten apa ya hari ini, apa nih yang lagi viral hari ini, apa, terus berita apa yang lagi ini, siapa tuh bisa kayak Kids Zaman Now kan itu dulu kaseto kan, Kids Zaman Now, terus dibikinin lagunya. Kan kalau di Indonesia gitu kan, bentar lagi juga ada jargon apa tiba-tiba lagu dangdutnya udah ada gitu kan. Ya kayak gitu sih, harus ya bisa mengambil kesempatan lagi viral apa,
bisa nggak kita masuk gitu bikin karya gitu. Kita stalking lagi nih nanti Instagramnya dan medsosnya. Iya dong. Yenti Arfi. Sari. Terima kasih Neng Enti sudah mampir. Terima kasih Neng Arfi. Sama-sama. Jauh-jauh ke Bandung mampir ke Palmerah. Iya. Semoga karirnya makin lancar lah. Amin. Amin. Semangat jadi seorang ibu. Amin. Amin. Walaupun sendiri. Aduh. Ya kan siapa tahu kan setelah nonton video ini tiba-tiba banyak tuh DM yang masuk sud. Waduh, DM apa lagi ya? Khawatir banget nih aku. Arif ini. Oke buat penonton dan juga sobat WK tuh kan gua gara-gara kemarin ngilang jadi lupa nih closingannya gimana nih. Makanya jangan sering hilang-hilang. Iya, saya orangnya suka ngambang sih. Aduh. Ya buat sobat WK terima kasih sudah menyaksikan video ini bersama Neng Arfianti Arfi, bisa dicek searching aja namanya Arfianti Arfi, ntar ada Yanti Arfi Mas Ari. Oh ya Fianti Arfi, nanti ada tuh link buat ke Instagramnya, kepo-kepoin aja. Oke? Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, buat sobat WK untuk di like, di subscribe dan juga di share channel atau konten-konten video di podcast Kinari bersama narasumber yang lain, dan stay tune terus di podcast Kinari dengan narasumber yang lain, dan see you, bye-bye. Dah. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.